Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Safian Asli dengan NIM H0112310002 dan dan saat ini kita akan membahas materi soal nomor pertama. Buatlah fungsi dua variabel yang area domainnya di dalam segitiga sama kaki dan tentukan range-nya. Untuk itu, kita perlu yang namanya membuat sebuah kurva, di mana kurva yang akan saya gunakan ialah Y sama dengan nilai mutlak dari X, di mana gambar dari kurva tersebut ialah seperti ini. Tapi kalau kita lihat ya masih terbuka kan. Nah, makanya kita akan arahkan kurva ini ke arah ke bawah. Oleh sebab itu, kita membuat kurva selanjutnya. Kita modifikasi kurva pertama menjadi Y sama dengan minus nilai mutlak dari X, di mana bentuknya akan berubah menjadi ke arah sebaliknya, dimana kalau misalnya ini mengarah ke atas, maka kurva kedua mengubahnya menjadi kurvanya mengarah ke bawah. Tapi sepertinya masih ada yang kurang gitu. Nah, ini kita masih belum bisa melihat yang namanya alas dari segitiganya. Makanya kurva ini akan kita arahkan ke atas. Oleh sebab itu, kita modifikasi lagi kurva persamaan ketiga, Y sama dengan minus nilai mutlak dari X. Kita arahkan ke atas. Di sini dalam konsep saya tambahkan mereka sebanyak dua ke atas. Maka kurva ketiga itu akan seperti di sini 0, ada titik 0,2 sebagai puncak. Oke. Maka kurva yang akan kita dapatkan akan naik seperti ini. Tapi oke, kita sudah sampai di kurva ketiga. Tapi apakah ini yang kita butuhkan? Tidak. Kita butuh area di bawah sini. Oleh sebab itu, kita akan membuat persamaannya menjadi minus nilai mutlak dari X. Nilai mutlak dari X ditambah 2 dikurang Y itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Kenapa? Karena apabila ini sama, maka kita kembali ke gambar ketiga. Tapi kalau misalnya lebih kecil daripada 0, maka kurva yang akan kita dapatkan akan mengarah ke luas segitiga. Jika ini kurva yang kita harapkan, maka area yang akan didapatkan itu berada di sini. Jika itu lebih kecil daripada atau sama dengan 0. Tapi apabila kita menggunakan, jika persamaan ini lebih besar atau sama dengan 0, maka gambar yang akan kita dapatkan adalah akan mengarah ke dalam segitiga. Dengan catatan kita butuh yang namanya segitiganya ini cuma sampai di sini saja. Tapi kita sudah bisa membuat domain di mana domainnya
di mana domain itu sama dengan XY bagi himpunan bagian dari bilangan real minus nilai mutlak dari X ditambah 2 dikurang Y lebih besar atau sama dengan 0, dengan catatan karena kita butuh yang cuma bagian Y di atas 0, maka dengan catatan, dengan kita tambahkan catatan Y lebih besar atau sama dengan 0. Maka gambar dari domain ini nanti akan menutup bagian sini. Dan karena bentuk dari kurva keempat ini sudah membentuk sebuah syarat fungsi di fungsi dua variabel, di mana syarat fungsi ini berada pada apabila f(x,y) itu sama dengan akar min nilai mutlak dari X ditambah 2 dikurang Y. Karena jika konsep akar A itu apapun yang akarnya begini, itu syaratnya harus A harus lebih besar atau sama dengan 0. Maka kita sudah mendapatkan fungsi X, Y itu sama dengan akar min nilai mutlak dari X ditambah 2 dikurang Y. Dengan domain X, Y himpunan bagian dari bilangan real minus nilai mutlak dari X ditambah 2 dikurang Y lebih besar atau sama dengan 0, dengan catatan Y lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian maka kita sudah mendapatkan fungsi dan domain. Sekarang kita tinggal menentukan range-nya. Bagaimana cara kita membuat range? Itu gampang. Kita tinggal menyusun ulang bentuk ini dari bagian yang paling tentu, di mana bagian yang paling tentu ialah nilai mutlak dari X. Itu range yang akan didapatkan adalah pasti lebih besar atau sama dengan 0. Setelah itu kita bisa menambahkan nilai mutlak dari X dengan Y, dan ini range-nya masih sama, lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya nilai mutlak ini fungsi ini akan kita negatifkan, maka jadi minus nilai mutlak dari X dikurang Y, dan akibat dari fungsi ini dinegatifkan, maka kita mengubah alanya, maka range-nya lebih kecil atau sama dengan 0. Selanjutnya, setelah ini kita akan tambahkan dengan 2, maka 2 dikurang nilai mutlak dari X dikurang Y. Karena bagian sini ditambahkan 2, maka range-nya juga ditambahkan 2, 0 ditambah 2. Lanjut. Kita sudah mendapatkan ini. Dan kita tinggal menyelesaikan dengan bentuk akar. Akar 2 kurang nilai mutlak dari X dikurang Y, maka range-nya juga diperlakukan dengan sama, maka range-nya lebih kecil
atau sama dengan akar dari 2. Dan kita bisa lihat bentuk ini sama dengan bentuk fxy dengan lens f lebih kecil daripada akar 2. Karena kita sudah menemukan bahwa lensnya ternyata lebih kecil atau sama dengan 2, maka kita bisa menyusun lens sama dengan, maka himpunan lens itu adalah fxy fx, y lebih kecil daripada akar 2. Tapi perlu diingat bahwa tadi kita punya sebuah syarat pada kurva di mana kurvanya harus di atas atau sama dengan 0. Maka fungsi ini harus berada harus sebelum 0. Maka kita sudah menemukan bahwa lens dari fungsi yang kita buat, fungsi akar dari min nilai mutlak x ditambah 2 dikurang y ialah harus berada di antara 0 dengan 2. Dan itulah pembahasan dari nomor 1. Kita lanjut ke pembahasan nomor 5. Lanjut ke soal nomor 5. Kita akan disuruh tentukan nilai maksimum dari fxy sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 4xy ditambah 2y pangkat 2 terhadap kendala x pangkat 2 tambah y pangkat 2 sama dengan 1. Dalam pembahasan soal ini, kita misalkan ini, jika ini adalah fxy, maka kita misalkan ini adalah y xy. Kita tulis ulang, fxy adalah 4x pangkat 2 dikurang 4xy ditambah y pangkat 2, dan g xy sama dengan x pangkat 2 ditambah y pangkat 2. Satunya pindah luas menjadi kurang 1. Kemudian untuk menentukan nilai maksimum, kita akan menggunakan metode pengali Langgai, di mana jika ini adalah fungsi, maka kita satukan fungsi ini menjadi fxy ditambah pengali dari g xy, di mana fxy itu 4x pangkat 2 dikurang 4xy ditambah y pangkat 2 ditambah lambda dari gx itu x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 dikurang 1. Seperti ini. Mungkin kita pindahkan ke atas. Empat x pangkat 2 kurang 4x y ditambah y pangkat 2 ditambah lambda pengali x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 dikurang 1. Setelah itu apa yang akan kita lakukan? Dan yang akan kita lakukan adalah menggunakan turunan parsial terhadap x, y dengan terhadap lambda itu sendiri. Maka
fungsi ini terhadap X, maka menjadi 4. 8X dikurang 4Y ditambah lambda dari 2X. Fungsi ini terhadap turunan parsial terhadap Y menjadi minus 4X ditambah 2Y ditambah pengali kali 2Y, dan turunan parsial terhadap lambda itu sendiri menjadi X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dikurang 1. Dan ini akan kita gunakan sebagai terhadap X tadi sebagai persamaan 1, ini sebagai persamaan kedua, dan ini sebagai persamaan ketiga. Selanjutnya kemudian dari persamaan 1 dengan 2 itu akan kita eliminasi. 8X dikurang 4Y ditambah 2 lambda X sama dengan 0 untuk persamaan pertama, dan untuk persamaan kedua minus 4X ditambah 2Y ditambah 2 lambda Y sama dengan 0. Kita samakan bagian Y nya, maka ini dikali 2, ini tetap, berarti dikali 1 menjadi 8X kurang 4Y 4Y ditambah 2 lambda X sama dengan 0. Ini menjadi minus 8X ditambah 4Y ditambah 2 kali 2 4 lambda X sama dengan 0. Kita tambah, ini habis, ini juga habis, tersisa 2 lambda X ditambah 4 lambda Y sama dengan 0. Kita bisa bagi X, kita bisa bagi lambdanya menjadi 2X ditambah 4Y sama dengan 0. Maka 2X sama dengan minus 4Y, X-nya sama dengan minus 2Y. Maka kita sudah mendapatkan nilai dari X. Kemudian karena kita sudah mendapatkan nilai dari X tadi, X sama dengan minus 2Y sebagai pengingat, kita masukkan nilai X ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga tadi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 kurang 1 sama dengan 0. Kita masukkan nilai X menjadi minus 2Y ditambah
pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0. Minus 2Y pangkat 2 menjadi 4Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0. 4Y pangkat 2 tambah Y pangkat 2 menjadi 5Y pangkat 2. Pindah luaskan 1 menjadi 5Y pangkat 2 sama dengan 1. Y pangkat 2 ini bisa sama dengan 1/5, tapi kita akalkan menjadi Y bisa menjadi 2, yaitu akar 1/5 atau Y sama dengan minus akar 1/5. Dan kita sudah mendapatkan nilai Y dengan nilai Y, dan kita akan masukkan lagi ke persamaan yang tadi kita gunakan untuk mencari nilai Y tadi. X sama dengan 2Y, karena ada 2Y tadi, maka kita membagi jadi 2. X1 untuk Y1 untuk akar 1/5, Y2 untuk minus akar 1/5. Untuk X1 kita masukkan Y1 minus 2 akar kali akar 5. Minus 2 kali akar 1/5 menjadi minus 2 per akar 5. X1 sudah didapatkan. Selanjutnya X2. X2 sama dengan minus 2 dikali masukkan Y2 dikali minus akar 1/5. Minus 2 ketemu dengan minus menjadi positif, maka hasilnya menjadi 2 per akar 5. Kita sudah mendapatkan X1, X2, dan kita bisa kita tuliskan di sini sebagai patokan. Untuk Y1, X1 nya itu minus 2 per akar 5. Kalau untuk Y2, X2 nya adalah 2 per akar 5. Karena kita sudah mendapatkan Y1 dengan Y2, maka kita bisa menggunakan ini, kita bisa substitusi ke dalam nilai ini, dan kita akan mencari nilai maksimum dari apakah dua hasil ini akan menghasilkan dua nilai yang berbeda. Dan apabila menghasilkan nilai yang berbeda, kita akan mencari nilai mana yang paling tinggi. Maka kita akan masukkan ini ke fungsi f(x, y). Untuk angka pertama, f untuk minus 2 per akar 5, 1 per akar 5. 4 kita masukkan x minus 2 per akar 5 dikuatkan dikurang 4 kali minus
2 per akar 5 dikali 1 per akar 5 ditambah Y-nya masukkan 1 per akar 5 kuadrat sama dengan 4 dikali 4 per 5. Ini 4 minus, ada minus di sini, maka mengubah posisi menjadi plus. 4 kali 2 per 5 ditambah 1 per 5. Ini 16 per 5 ditambah 8 per 5 ditambah 1 per 5 menghasilkan 25 per 5, maka hasilnya adalah 5. Maka nilai dari ini adalah 5. Tapi apakah ini adalah nilai maksimum yang dimaksud? Belum tentu. Maka kita akan masukkan nilai dari X 2 dengan Y 2. Ini tadi 5, kita masukkan lagi kedua. F dari 2 per akar 5, minus 1 per akar 5 sama dengan, sama kita masukkan seperti tadi, 4 kali 2 per akar 5 kuadrat dikurang 4 kali 2 per akar 5 dikali minus 1 per akar 5 ditambah minus per akar 5 kuadrat menghasilkan 4, 2 kuadrat jadinya 4 per 5. Ini ada negatif di sini, maka akan mengubah posisi menjadi positif di sini. 4 kali 2 per 5 ditambah minus 1 per 5 kuadrat menghasilkan 1 per 5. Dan hasilnya 4 kali 4 per 5 menghasilkan 16 per 5 ditambah 8 per 5 ditambah 5 menghasilkan sama 25 per 5 sama dengan 5. Maka nilai dari jika F nya 2 per akar 5 dengan X2 2 per akar 5 dengan Y2 minus 1 per akar 5 menghasilkan 5 juga. Maka dua-duanya ternyata menghasilkan sama-sama akar menghasilkan nilai 5. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai maksimum dari fxy sama dengan 4x kuadrat kurang 4xy tambah y kuadrat terhadap kendala x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 adalah 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.